Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang telah dikenal dunia. Salah satunya adalah gamelan, seperangkat alat musik tradisional yang dimainkan secara harmonis. Keunikan gamelan membuatnya menarik perhatian banyak pihak. Koleksi gamelan juga tersimpan di berbagai museum ternama dunia, seperti Museum Musik Nasional Amerika Serikat dan museum di Paris. Selain itu, UNESCO telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda dunia, yang semakin mengukuhkan keberadaannya sebagai bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamal, yang berarti memukul atau menabuh, sedangkan akhiran an menunjukkan kata benda. Secara harfiah, gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Dikutip dari Mutu.Simdes, gamelan diduga sudah dikenal di Jawa sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi, dan bukti keberadaannya dapat ditemukan pada relief di Candi Borobudur dan Prambanan. Sejak zaman kerajaan, gamelan telah digunakan dalam berbagai acara penting, seperti ritual keagamaan, upacara kerajaan, hingga pertunjukan seni. Seiring waktu, gamelan terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, Sunda, Bali, dan daerah lainnya di Indonesia. Gamelan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, gamelan digunakan sebagai musik penggiring dalam berbagai seni pertunjukan, seperti wayang kulit, tari tradisional, dan seni karawitan. Di lingkungan keraton, gamelan menjadi bagian dari prosesi upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Selain itu, gamelan juga sering dimainkan dalam acara pernikahan, hajatan, dan peringatan hari besar keagamaan. Tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, gamelan juga memiliki makna spiritual, karena dalam beberapa budaya, alunan gamelan dipercaya dapat menciptakan suasana yang sakral dan penuh harmoni. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen yang dimainkan secara harmonis. Beberapa instrumen utama dalam gamelan, seperti kendang sebagai pengatur tempo dan irama, gong yang berfungsi sebagai penanda awal dan akhir dalam komposisi musik gamelan, suling, alat musik tiup dari bambu yang menghasilkan nada lembut, gambang yang berfungsi sebagai pemangku lagu dalam gamelan. Selanjutnya ada bonang yang berperan dalam memberikan variasi melodi, sitar, alat musik petik dengan dawa yang menghasilkan nada khas, dan yang terakhir ada rebab, alat musik gesek yang sering mengiringi nyanyian sinden. Tidak lupa ada juga kenong, kempul, ketuk, kempiang, gender, saron, slentem, dan demung yang masing-masing memiliki peran dalam membentuk harmoni dalam gamelan. Semua instrumen ini memiliki peran masing-masing dan dimainkan bersama-sama untuk menciptakan alunan musik yang khas dan indah. Tidak seperti alat musik lain yang bisa dimainkan secara individu, gamelan dimainkan bersama-sama, di mana setiap pemain memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni. Dalam satu pertunjukan, setiap instrumen saling melengkapi, membentuk pola tabuhan yang berpadu secara selaras.
Oleh karena itu, bermain gamelan mengajarkan kerjasama, kekompakan, dan saling menghargai antar sesama pemain. Tidak ada yang lebih dominan, semua memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan musik yang harmonis. Selain itu, secara biologis, proses memainkan gamelan melibatkan koordinasi antara otak, tangan, dan tubuh, di mana aktivitas ini melatih keterampilan motorik halus dan kasar, serta meningkatkan koneksi antara neuron di otak yang berpengaruh pada kemampuan konsentrasi dan ketelitian pemain. Gamelan bukan sekedar alat musik, tetapi juga mengandung filosofi yang dalam. Gamelan mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, keseimbangan, dan harmoni dalam masyarakat. Gamelan juga mengajarkan kesabaran, karena dalam memainkannya diperlukan konsistensi, ketelitian, dan rasa tanggung jawab. Filosofi ini menjadi cerminan budaya masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam dunia pendidikan, gamelan memiliki peran penting dalam mata pelajaran seni budaya. Pembelajaran gamelan membantu siswa memahami unsur-unsur musik seperti irama, tempo, dan harmoni. Selain itu, gamelan melatih koordinasi dan kerjasama tim, karena mereka harus dimainkan secara harmonis dengan pemain lain. Gamelan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal dan melatih kreativitas siswa dalam bereksplorasi dengan pola tabuhan. Dengan memasukkan gamelan dalam kurikulum seni budaya, sekolah turut berperan dalam melestarikan warisan budaya Indonesia dan menanamkan nilai-nilai gotong royong serta kebersamaan kepada generasi muda. Dengan perkembangan teknologi, gamelan kini dapat dipelajari secara digital. Berbagai aplikasi gamelan telah dikembangkan, yang memungkinkan siapa saja dapat memainkan gamelan secara virtual. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi siswa dan masyarakat umum untuk mengenal gamelan tanpa harus memiliki instrumen aslinya. Dalam pendidikan, gamelan digital dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif di kelas seni budaya. Siswa dapat mempelajari pola tabuhan, mengenali karakteristik setiap instrumen, hingga menyusun komposisi musik mereka sendiri. Dengan adanya inovasi gamelan digital, warisan budaya ini dapat semakin dikenal dan dipelajari oleh generasi muda di era digital. Gamelan adalah warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga mengajarkan filosofi kehidupan. Dari masa ke masa, gamelan terus berkembang, baik dalam bentuk tradisional maupun inovasi digital. Sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan memperkenalkan gamelan kepada dunia. Mari kita jaga dan lestarikan agar tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.